Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa terus melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dalam keadaan siha wal afiyah, dan juga melanjutkan iktikaf kita di masjid yang mulia ini, dan terus berusaha mengenal sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, yang nantinya dengan harapan setelah kita mengetahuinya semakinlah kita cinta kepada beliau dan semakin menghargai perjuangan beliau dan juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, kita akan lanjutkan part yang kedua dari Ghazwatul Khandaq, yaitu perang Khandaq atau dengan nama lain Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab, di mana sebagaimana kita ketahui perang ini terjadi pada 5, yaitu setelah hijrah, 5 tahun kelima ya, setelah hijrah, walaupun ada juga yang mengatakan di tahun keempat setelah hijrah, di mana adanya seorang dari pemimpin Bani Nadir, orang Yahudi Bani Nadir, yang mereka ini tidak terima dan mereka memiliki rasa dengki dan benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga himpun kekuatan mengajak orang-orang yang dia mungkinkan untuk diajak, yang mana pada puncaknya mereka mengajak kaum Quraisy yang telah dipimpin oleh Abu Sufyan, yang memang sebelumnya sudah memiliki permasalahan yang sensitif dengan umat Islam. Bahkan mereka mau mengatakan bahwasannya agama yang menyembah berhala itu jauh lebih baik dibandingkan agama Muhammad yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal notabene-nya para ahlu kitab itu adalah juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena mereka tidak mau mengakui sebagai rasul akhir zaman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun belum bisa dikatakan seorang yang beriman kepada Allah. Dan Allah pun menurunkan satu ayat dalam surat An-Nisa ayat ke-51 terkait perlakuan orang-orang ahlu kitab yang seperti itu. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaqulun lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillah falan tajida lahu nasira. Orang-orang yang demikian, yang mereka itu beriman kepada Taghut, padahal sesungguhnya mereka tahu yang wajib diimani dan disembah hanyalah Allah. Dan mereka mengatakan bahwasannya orang-orang yang kafir yang menyembah kepada Taghut, pada berhala itu jauh lebih mendapatkan hidayah dibandingkan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang seperti itu, yaitu orang-orang Yahudi ini, dilaknat oleh Allah. Wa may yal'anillah falan tajida lahu nasira, dan barang siapa orang yang dilaknat oleh Allah tidak akan mendapatkan pertolongan. Na'udzubillahi min dzalik.
Kemudian ikhwatal iman jamaah sekalian, salah satu yang menyebabkan perang ini disebut dengan perang Khandaq, di antara yang sudah kita sampaikan secara detail pada pertemuan yang lalu adalah salah satu usulan dari seorang sahabat, yaitu Salman Al-Farisi. Di mana Salman Al-Farisi ini dulunya orang Majusi, berpindah-pindah agama mencari sebuah hidayah dan kebenaran, maka bertemulah dengan Islam dan dia mantap menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberikan informasi bahwasannya ada ahzab, ada perkumpulan atau persatuan yang dihimpun oleh seseorang dari Yahudi Bani Nadir untuk menyerang Madinah, untuk menghancurkan Islam di saat itu, sedangkan posisi dari umat Islam pada saat itu tidak sebanding dengan besarnya pasukan yang akan datang untuk menghancurkan Madinah. Maka salah satu usulan yang diberikan oleh beliau adalah menggali khandaq di sekitaran Madinah, di pintu gerbang yang mengelilingi Madinah, sehingga mereka, para pasukan itu tidak bisa masuk. Ya, kita bisa bayangkan segitu panjangnya menggali parit yang mana sekiranya parit itu tidak bisa dilompati oleh seekor kuda. Dan kalau kuda itu dibawa untuk berperang, berarti kuda itu adalah kuda yang terlatih. Jadi ikhwatal iman, perjuangan ketika para umat Islam ini menggali khandaq itu bagian dari jihad fi sabilillah. Bahkan di situ adalah ujian keimanan, di mana orang-orang yang munafik, orang-orang yang mereka ini menyembunyikan kekafiran namun menampakkan keimanan, bahkan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibarat musuh itu adalah musuh dalam selimut, menikam dari dalam. Mereka terlihat saat itu, dan terlihat mana orang-orang yang beriman dan mana orang yang menyembunyikan kekafiran. Dari mana sisi melihatnya? Salah satunya diantaranya dari bagaimana mereka bermalas-malasan dalam menggali khandaq itu. Bahkan tidak jarang mereka pun izin tanpa alasan dan mengatakan bahwasannya rumah kami adalah aurat, namun mereka pun sebenarnya tidak memiliki suatu kepentingan yang urgent. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal tersebut dalam surah An-Nur ayat 62. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh. Kalau orang yang beriman, dia mau berizin kepada Nabi untuk keluar sebentar untuk menunaikan apa yang harus ditunaikan, dan itu pun atas izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun menegaskan, innal ladzina yasta'dzinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Kalau mereka itu berizin kepadamu wahai Nabi, itu orang beriman. Beda yang orang enggak beriman, mungkin dia langsung lari, langsung sembunyi-sembunyi, kemudian menghilang begitu saja. Fa idza sta'dzanuka li ba'dhi sya'nihim, maka kata Allah, jikalau mereka orang-orang beriman itu minta izin kepadamu untuk menunaikan hajatnya, fa'dzan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah, silakan kasih izin, innallaha ghafurur rahim, kemudian mintakan ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni. Ikhwatal iman jamaah sekalian, masuk pada babak yang lebih mendalam lagi, bahwasannya di dalam Madinah itu selain adanya orang Islam, ada juga orang Yahudi dari Bani Quraidah. Jadi di Madinah itu ada 3 Yahudi yang besar-besar, dalam artian kompleknya besar-besar. Di mana ada Bani Qainuqa, ada juga Bani Nadir, dan yang masih tersisa di Madinah, yang masih taat dengan aturan piagam Madinah sebagaimana yang sudah disepakati bersama adalah Bani Quraidah. Di sini ikhwatal iman, Bani Quraidah ini ternyata melakukan pengkhianatan. Jadi ibarat Madinah sudah dikepung,
dan umat Islam dikepung dalam rasa takut dan dalam rasa terancam nyawanya, dan para pasukan dari musuh itu mereka berkemah dan juga muaskar namanya kalau dalam bahasa Arab itu di sekitaran Khandaq tersebut. Terkadang juga ada peperangan di antara umat Islam dan orang-orang kafir dengan anak panah. Di antara Khandaq itu ternyata ada satu dari orang Yahudi yang juga merupakan dulunya orang yang terlaknat ya, sehingga dikeluarkan dari Madinah, yaitu Huyai bin Akhtab An-Nadri. Dia mendatangi pemimpin dari Bani Quraidah yang bernama Ka'ab bin Asad Al-Quradi. Akhirnya apa? Dia datangi, kemudian dia rayu. Dia memberikan janji-janji palsu. Bahkan mendatangi kepada pemimpinnya Bani Quraidah yang ada di Madinah dengan mengendap-endap tanpa ada yang tahu. Dan dia mengatakan, ji'tuka bi Quraisy ala qadatiha wa sadatiha. Saya sudah mendatangkan bala bantuan dari orang-orang Quraisy. Para pemukanya datang, bahkan dijadikan pimpinan pada saat itu adalah Abu Sufyan. Pada saat itu belum beriman. Kemudian juga katanya, saya pun mendatangkan wabi Ghatafan ala qadatiha wa sadatiha. Ghatafan ini salah satu kabilah yang besar sekali. Dan katanya Huyai bin Akhtab, saya sudah mendatangkan Ghatafan juga. Pimpinannya datang, semuanya datang, jumlahnya pun besar ya. Bahkan tidak hanya Ghatafan, kabilah-kabilah lain pun didatangkan oleh beliau, oleh seorang Huyai bin Akhtab ini. Katanya, ayo kamu ikutan bareng. Jadi kita serbu bareng-bareng, kami dari luar, kamu dari dalam. Maksudnya seperti itu Pak, untuk menghancurkan Islam di Madinah. Bahkan mereka sudah memiliki kesepakatan, kalau nanti menang, ini bagianmu segini, kami segini, dan seterusnya. Sudah ada rencana pembagian hasil dari peperangan itu. Kemudian ikhwatal iman jamaah sekalian, sebenarnya Ka'ab bin Asad ini tidak mau, bahkan menolak, bahkan ketika disampaikan seperti itu ya, ketika diajak untuk bersama-sama untuk menghancurkan Islam dari dalam pada saat itu sebagai perannya Bani Quraidah, faqala lahu Ka'ab, maka berkatalah Ka'ab bin Asad ini, ji'tani wallahi bidhullid dahr. Demi Allah kamu ini hanya mengajak saya dalam kehancuran dan dalam kehinaan. Waihaka ya Huyai, katanya, sudahlah kamu pergi saja. Fada'ni wa ma ana alaih, biarkan saya dan bersama Bani Quraidah ini seperti ini saja. Fa inni lam ara min Muhammadin illa sidqan wa wafa'a. Karena aku selama ini sudah bermuamalah dengan Muhammad, dan saya mendapatkan bahwasannya Muhammad ini adalah orang yang jujur, orang yang bisa menepati janjinya, sehingga mereka pun bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya dan tidak terzalimi berada di Madinah. Walaupun itu minoritas, walaupun Madinah itu bukan tanah kelahiran mereka, Pak. Jadi penduduk asli dari Madinah itu bukan Yahudi. Penduduk aslinya ya Aus dan Khazraj itu, yang notabene-nya menjadi kaum Ansor. Tetapi Huyai bin Akhtab ini pinter, terus merayu sampai dia ini bisa meyakinkan Ka'ab bin Asad, dan dia pun mau menuruti perkara-perkara yang disepakati untuk menghancurkan Islam. Maka tersebarlah berita bahwasannya Bani Quraidah secara diam-diam berkhianat terhadap perjanjian Madinah dan akan juga bergabung dengan pasukan, yaitu Al-Ahzab. Ikhwatal iman jemaah sekalian, maka Nabi segera mengutus kebenaran. Ini pentingnya tabayyun, pentingnya mencari informasi sedetail-detailnya, bukan hanya percaya dengan informasi-informasi hoax.
Dan Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang tepat. Salah satunya adalah mereka, dan antara orang-orang yang tepat itu salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Jadi beliau ini, Sa'ad bin Mu'adz ini salah satu pimpinan orang-orang Madinah yang merupakan orang yang disegani, dan pastinya kalau sudah dijadikan pimpinan dalam sebuah kabilah itu, Pak, adalah orang-orang yang dituakan, yang memang memiliki akal yang luar biasa. Maka kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Mu'adz, silakan panjenengan cari kabarnya, kalau ternyata betul ada pengkhianatan dari Bani Quraidah, maka tolong disamarkan dan jangan sampai disebar-sebarkan. Kenapa? Karena orang Madinah pada saat itu sudah terancam dengan adanya pasukan yang sudah berkemah di sekitar Khandaq. Kalau sampai menyebar lagi bahwasannya Bani Quraidah yang masih notabene-nya ada di dalam Madinah mau berkhianat, maka ini akan menjadi ancaman dan akan meruntuhkan mentalnya orang-orang Islam. Maka kata Nabi, kalau benar seperti itu, pengkhianatan seperti itu ada dari Bani Quraidah, silakan disamarkan atau disimpan, cukup sampean yang tahu, sampaikan kepada saya. Namun kalau tidak, maka silakan istilahnya diumumkan untuk menjawab berita-berita yang beredar pada saat itu. Ikhwatal iman jamaah sekalian, Sa'ad bin Mu'adz kemudian ngecek langsung ke lokasi, dalam artian tidak hanya memata-matai saja tetapi memastikan. Dan ternyata beliau mendapatkan adanya indikasi-indikasi, termasuk indikasi pengkhianatan dan pembatalan janji setia dengan apa yang telah disepakati, yaitu sama-sama menjaga keamanan Madinah, menjaga Madinah Darussalam itu dengan dari gangguan siapapun, dengan sepenuh hati, tidak pandang bulu. Karena begitu, tidak pandang apakah kamu Islam atau tidak Islam. Kalau sudah bernegara, ketika negara sudah diancam oleh orang yang ingin menghancurkan negara tersebut, maka harus membela negara itu, ya. Karena kita ini hidup di negara kita. Kalau kita ketika negara kita dihancurkan, ibarat negara inilah rumah kita, lalu kita pasrah saja, cekcok sendiri di dalam, maka semakin mudah untuk dihancurkan. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu menghadap kepada Nabi setelah melihat bagaimana memastikan bahwasannya itu adalah khabar yang benar. Lalu menghadap kepada Nabi, faqala lahu 'adl wal qarah. Itu ibarat isyarat bahwasannya, ya Rasul, ada pengkhianatan seperti bagaimana pengkhianatan yang dijadikan sebagai mathal, ya. Mathal itu sebagai pepatah. Ternyata terjadi pengkhianatan sebagaimana pengkhianatannya 'adl wal qarah. Tetapi Nabi SAW menanggapi itu tidak dengan rasa takut, dengan rasa apapun, ya, tetapi beliau justru bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, abshiru ya ma'syaral muslimin. Luar biasa Nabi itu, Pak, memberikan apa? Motivasi dan memberikan contoh bahwasannya seseorang ini jangan takut kepada hal-hal yang memang di luar nalarnya. Dengan keimanan, dengan apa yang sudah dititipkan Allah, maka semuanya itu akan diberikan jalannya oleh Allah. Maka dikatakan dalam surat Al-Anfal, posisi-posisi umat Islam seperti ini sudah pernah terjadi, Pak. Contoh dalam masa-masa perang Badar, di mana setan itu memberikan kuas-kuasan kepada umat Islam pada saat itu. Karena 300 yang hanya seadanya menghadapi 1000 pasukan yang luar biasa. Ini juga begitu. Yang mungkin di Madinah itu hanyalah jumlahnya 3000, menghadapi 10.000 itu bukan main luar biasanya, ya. Dan ketika kabar ini menyebar, ikhwatal iman, orang munafik juga memainkan perannya. Bagaimana berusaha menjatuhkan mentalnya umat Islam pada saat itu. Sudah bantuin gali parit males-malesan, tahu kabar seperti ini tidak mencari masalah tetapi menambah masalah, mencari solusi, ya, tapi nambah masalah.
Ikhwatal iman jamaah sekalian, di antara masalah yang ditimbulkan adalah mereka mengatakan orang-orang munafik ini ya berusaha memperbesar masalah ini. Kalau Nabi sallallahu memberikan tanggapan dengan takbir Allahu Akbar, absyiru ya ma'asyiral muslimin, memberikan harapan, ya sudah, kita tanggapi dengan positif. Berarti kalau dia Bani Quraidah itu berkhianat, berarti kan seperti apa? Berarti dia nggak berhak lagi hidup di Madinah. Berarti Madinah ini akan murni dari campur tangan Yahudi, yang mana mereka bikin masalah saja. Sejak Bani Qainuqa sampai Bani Nadir bikin masalah terus, Pak. Padahal sudah dihargai sebagai warga negara. Bahkan Nabi SAW dalam sabdanya, man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa orang yang menyakiti orang yang kafir yang dilindungi oleh negara pada saat itu di Madinah, maka sama dengan menyakitiku, kata Nabi. Tapi mereka sendiri yang cari masalah. Akhirnya orang munafik juga begitu, dan orang munafik ini memang menyakiti kepada Nabi itu lebih dari orang-orang kafir. Kalau orang kafir itu tidak sampai menyakiti pada sisi kehormatan, tetapi kita ketahui bahwasanya dalam perang Bani Mustalik atau Al-Muraisi, yang mana ada hadithul ifk, ya, fitnah terhadap Ummuna Aisyah radhiyallahu anha terkait perselingkuhan dan lain sebagainya, itu kan menyakiti kepada kehormatan keluarga Nabi, bukan hanya menyakiti kepada hal yang bersifat kenegaraan atau kesifat kepemimpinan secara umum, tapi sampai ke personal gitu. Ini yang lebih parah dari orang-orang munafik itu. Kemudian mereka orang-orang munafik berusaha memperkeruh suasana itu dengan apa? Dengan menyebar kata-kata yang bisa membuat kita itu ciut, ya. Bisa membuat kita itu iya ya, betul juga. Ini berbahaya, Pak. Jadi kalau ada propaganda, kalau ada kabar-kabar yang membuat Islam itu diskreditkan, kita sebagai orang Islam jangan langsung percaya, tapi harus diteliti, harus dikaji. Jangan-jangan itu hanyalah opini, jangan-jangan itu adalah ya hanya apa ya, mitos yang ingin dikembangkan, yang ingin menyebarkan Islamfobia agar mereka ini berhasil menciptakan suatu framing bahwasanya Islam itu tidak bersahabat, Islam itu tidak cinta damai, Islam itu tidak begini dan begitu. Salah satunya yang membuat mental umat Islam kalau termakan dengan propaganda ini yang disampaikan oleh orang munafik adalah mengatakan kana Muhammadun ya'iduna an na'kula kunuza Kisra wa Kaisar. Muhammad itu loh dulu menjanjikan kita untuk makan harta rampasan perang dari Kisra dan Kaisar. Ya. Kemana kok bisa ada janji seperti itu? Halu istilahnya lah. Bahkan ketika menghancurkan batu di Khandaq itu kan, ketika Nabi pukul sampai jadi pecahan kaca seperti itu kan, mengatakan la tuftahanna Rum, akan kami buka Romawi itu dengan cahaya Islam, kan begitu. Itu ditanggapi orang-orang munafik. Kalau itu ditanggapi oleh orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi dengan penuh keyakinan, dan itu sudah terbukti sekarang. Ghulibatir Rum dan seterusnya, itu sudah terbukti. Tinggal tunggu saja Romanya, kan begitu. Dan kita menyiapkan generasi itu bukan hanya percaya dengan nubuah, harus disiapkan bertahap. Minimal dengan keimanan mungkin berangkat dari masjid, bagaimana masjid memiliki peran yang luar biasa dalam menciptakan generasi-generasi muslim yang emas begitu. Kata orang-orang munafik, bagaimana Muhammad itu menjanjikan kita akan menaklukkan Kaisar Romawi, ya, Kisra, tetapi wa ahadunal yaum, ada hari ini di masa-masa itu di perang Ahzab, la ya'manu ala nafsi ayyadhhaba ilal ghaid. Kita kalau mau buang air besar itu sekarang ini enggak aman gitu. Jadi kalau orang-orang Badui, Pak, buang air besarnya misalkan di sini rumahnya, kemudian ke padang pasir sana, bawa mungkin satu ceret, ya, pergi ke padang pasir, ke rumbuk-rumbuk yang enggak terlihat orang, buang hajat di situ. Ya. Gambarannya kalau di situ sudah dikepung oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang pasukannya Abu Sufyan, Ghatafan dan lain sebagainya, lalu salah saja memilih tempat untuk buang hajat, bisa dipanah mati di situ, gitu.
Takut orang mau buang air besar jauh-jauh dari rumahnya itu. Nah, itu yang membuat ya gregetan juga ya, orang Islam dibuat gregetan seperti itu. Ikhwatal iman jemaah sekalian, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pemuka-pemuka sahabatnya, salah satunya ada di antaranya ya Sa'ad bin Mu'adz tadi, ada juga Sa'ad bin Ubadah yang mana beliau ini nantinya menjadi pemimpin ya, yang menggantikan Khalid bin Walid di perang ketika menghadapi Romawi. Kemudian Nabi SAW meminta pendapat mereka berdua. Bagaimana pendapat panjenengan berdua sebagai pimpinan ini? Jadi Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz itu adalah pimpinannya orang-orang dari Madinah. Salah satu yang ditawarkan Nabi, ayyusalih qabilata Ghatafan ala thuluthi thimaril Madinah. Ya. Kai yansarifu an qitalil muslimin. Bagaimana kalau kita melihat 10.000 sedangkan banyak sekali di antara pasukan itu berasal dari Ghatafan, kabilah Ghatafan. Bagaimana kalau kita kasih mereka ini sepertiga dari hasil panennya Madinah dari panen kurma ini, agar mereka dengan perjanjian sudah jangan ikut-ikut perang, sana cepat pulang gitu. Sehingga musuh yang kita hadapi tidak 10.000 lagi, tapi berkurang menjadi lebih sedikit dan lebih meringankan terhadap umat Islam ya. Itu salah satu yang dilempar oleh Nabi sebagai apa? Bentuk musyawarah. Lalu menjawablah sahabat Nabi ini Pak dengan jawaban yang tegas dan lugas ya, tetapi dengan penuh adab ya. Maka berkata Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, wahai Rasul, ahwa amrun tuhibbuhu fatasna'u? Apakah ini perkara yang merupakan perintah dari panjenengan? Atau kata beliau, am syai'un amaraka bihillah? Atau ini adalah perintah dari Allah? Am syai'un tasna'uhu lana? Atau ini sesuatu yang panjenengan kasih pilihan sebagai solusi dari panjenengan untuk kita? Ini Pak, jadi sahabat itu kalau ada perintah, bahkan dalam hal musyawarah itu Pak, masih nanya seperti itu, saking sopannya kalau sahabat Nabi itu, saking hati-hatinya, sampai ngingetin sholat saja yang namanya Dzul Yadain, ketika Nabi seharusnya sholat 4 kemudian sholat 2 rakaat, aqasartas sholah ya Rasulullah, apakah panjenengan sedang mengqasar sholat? Padahal kan jelas tidak, karena dalam masa-masa hadar gitu. Akhirnya Nabi pun ingat, itu sopannya para sahabat. Akhirnya Nabi SAW menjawab, bal syai'un asna'uhu lakum kai uksira ankum min syaukatihim. Bukan, ini hanya solusi dari saya yang saya tawarkan agar panjenengan semua ini lebih ringan dalam menghadapi musuh dan cengkeraman mereka yang sangat-sangat luar biasa. Karena sudah berhari-hari ini dan mau disepakati nanti di satu titik nyerang bareng dari dalam sama dari luar. Sedangkan di Khandaq itu mereka sudah mulai menggetak-getakkan kaki-kaki kudanya kepada Khandaq sebelah bibir mereka, sehingga sudah mulai runtuh begitu. Nah, sehingga kalau nanti nyerang itu sudah dipersiapkan, luar dalam sulit kan, lebih sulit lagi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'ad bin Mu'adz, wahina idin ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah suatu solusi yang saya berikan agar kalian lebih gampang untuk menghadapi pasukan yang sangat luar biasa ini. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, wallahi, demi Allah katanya, malana bihadza min haja, kita enggak butuh berdamai dengan Ghatafan agar mereka itu tidak ikutan menyerang kita. Kenapa kata dia? Wallahi la nu'tihim illa saif. Ya. Kita itu beri saja mereka dengan pedang. Jawabannya pedang. Hatta yahkumallahu bainana wa bainahum, sampai Allah yang menghukumi di antara kita siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kenapa? Karena kata beliau, kata Sa'ad bin Mu'adz, sebelum kami ini mengenal Islam Rasul, mereka enggak pernah bisa makan satu kurma saja dari Madinah.
Masa ketika kami telah dimuliakan dengan cahaya Islam, kemudian mereka mau ambil sepertiga dari hasil panen kami. Wah, orang Islam itu Pak, izzahnya tinggi gitu ya. Maka kata Nabi, melihat jawaban dari sahabat ini, fatahallala wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu fa anta wadhak. Kata beliau, Nabi sangat-sangat gembira mendengar jawaban dari Sa'ad bin Mu'adz ini, Pak. Kenapa, Pak? Nabi itu tidak mau semena-mena, Pak. Sama dengan ketika dulu perang Badar. Di antara sahabat itu sudah dari 300 karena keluarnya bukan untuk berperang, hanya untuk penyergapan dengan peralatan seadanya, lalu ternyata yang dihadapi pasukan 1000 itu sudah gonjang-ganjing di antara mereka. Ya. Kemudian apa? Nabi itu bertanya kepada mereka, salah satunya, bagaimana musuh begini, bagaimana pendapat kalian? Abu Bakar As-Siddiq menjawab. Lalu nanya lagi beliau, bagaimana pendapat kalian? Sayyidina Umar merespon. Lalu beliau masih nanya lagi, ini maksudnya apa ini? Ya. Lalu yang berdiri pada saat itu, yang menjawab adalah itu pemimpinnya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz ini juga. Kata beliau, sepertinya panjenengan menginginkan jawaban dari kami ya Rasulullah. Iya, kata Nabi, enggak gitu. Kenapa, Pak? Karena yang paling dirugikan pada saat itu, kalau itu terjadi peperangan dan banyak yang meninggal dunia adalah orang-orang yang statusnya adalah orang Madinah gitu. Kalau orang-orang muhajirin karuan, sudah punya konflik dan udah masalah sebelumnya. Sama dengan ini. Ini yang perlu ditegaskan mentalnya adalah orang-orang Madinah yang asli, khususnya penduduk aslinya, para orang-orang Ansor pada saat itu. Dan ketika perang Badar itu juga yang menjawab saat itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sepertinya panjenengan bertanya ini menginginkan jawaban dari kami. Maka kata beliau, silahkan Nabi, apa yang panjenengan sudah dapatkan dari Allah dan itu adalah baik untuk kita, laksanakan saja. Kami tidak akan menjadi sebagaimana kaumnya Nabi sebelumnya yang mengatakan ketika suruh berperang, faqatila, ya, sudah sana kamu perang sendiri sama Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini. Tidak, tetapi kami akan mendampingi panjenengan walaupun mau menyeberangi samudra pun kami siap, karena kami sudah beriman kepada panjenengan, kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman, dari sini terkadang kita harus mengetahui bagaimana tatkala kita memimpin, baik itu keluarga atau kita itu memimpin suatu keluarga lah kalau itu paling kecil ya. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang diktator. Selalu ingin pendapatnya dilakukan, selalu ingin pendapatnya yang dipilih dan seterusnya. Bahkan kalau kita ingin memberikan sikap yang baik sehingga anak-anak kita memiliki pemilihan sikap yang baik, kita berikan kesempatan-kesempatan sebagaimana yang dicontohkan Nabi. Misalkan ya, kalau saya yang praktek diantaranya, misalkan saya tahu kalau anak saya ini suka diantarnya pakai motor misalkan ya. Lalu saya tanya, untuk hari ini mau diantar pakai motor atau mobil? Pakai motor ya. Oh ya udah ayo. Dia senang gitu, karena merasa pendapatnya diikuti. Padahal ya saya pinginnya juga dalam hati ya, pingin pakai motor karena lebih irit, lebih mudah dan seterusnya. Nah, begitu juga kita sebagai pemimpin. Nabi itu sebenarnya menginginkan bahwasannya jawaban itu hadir dari mereka sehingga menguatkan mentalnya, bukan atas dasar apa? Wah, ini gara-gara kita begini ya. Tapi kalau pilihannya sendiri, sampai-sampai itu adalah keyakinannya sendiri, berasal dari diri sendiri, dan itu mewakili kaumnya, maka ini akan menjadi kuat sekali. Tetapi ikhwatal iman, dari sini diperdebatkan, apakah boleh kita ini dalam suatu masa, dalam suatu kondisi tertentu harus berdamai, bahkan membayar kepada orang yang tidak seiman untuk kepentingan diri kita, untuk kepentingan keselamatan kita. Ya, dari sisi hukum ini, diambil dari sisi hukum. Perlu diketahui bahwasannya Nabi belum pernah melakukan kesepakatan sebelumnya dengan Ghatafan. Karena ini adalah uslub. Uslub itu cara Nabi meningkatkan moralitasnya orang-orang Madinah agar mereka lebih yakin lagi. Karena kalau perang itu Pak, kalau sudah yakin kalah sebelum perang, itu banyak kalahnya Pak. Ya. Sebanyak apapun itu. Walaupun itu banyak pasukannya, tapi kalau mentalnya mental kerupuk gitu. Makanya sampai dalam Islam itu salah satu dosa besar
yang akan menghancurkan umat Islam itu adalah at-tawalli yaumaz zihaf, yaitu lari dari medan peperangan setelah bertemu dengan musuh, sudah berhadapan dengan musuh, kemudian mungkin minder, kemudian lari. Itu malah dosa besar. Tapi ketika sudah bertemu, sudah harus maju. Salah satunya kalau pernah mendengar kisah ketika ingin menaklukkan suatu daerah, pakai perahu, kapalnya diobong sama pemimpinnya itu, katanya. Ya, kita para pasukan, kalau kita maju, kita syahid fisabilillah kalau mati. Kalau kita mundur, tidak bisa sudah. Perahu sudah dibakar. Ya. Pilihannya itu syahid atau menang. Gitu. Maka kalau ada istilah, ya, mati syahid atau hidup mulia. Itu seperti itu mentalnya orang Islam, Pak. Ya, kalau mau lari kapal nggak ada, berarti mau tidak mau harus menang ini. Kalau nggak menang ya mati syahid. Ya. Ini ikhwatal iman, mental ini penting sekali. Ya. Termasuk bagaimana pemimpin itu cerdas dalam hal mencari bagaimana cara menaikkan mental dan moralitas para orang-orang pasukan yang dipimpinnya. Ikhwatal iman jamaah sekalian, ketika orang-orang musyrik ini selama peperangan ini memang tidak ada peperangan yang besar. Satu di antara pendekarnya orang-orang musyrik ini yang berhasil lompat ya dengan kudanya yang luar biasa itu ada 3 sebenarnya, dan yang paling terkenal di situ adalah Amr bin Wud. Jadi Amr bin Wud ini Pak pendekar bayaran istilahnya. Jadi kalau di sini itu misalkan mau nyerang negara apa gitu ya, mau nyerang daerah mana. Karena peperangan tuh bagi orang jahiliyah itu adalah iktisab. Dulu itu peperangan itu adalah cari nafkah gitu di zaman itu. Jadi kalau menang perang berarti bayarnya gede itu. Ibarat bersatu kemudian bayarin satu pasukan, dan khususnya yang pendekarnya. Salah satu pendekar yang ikut pada saat itu adalah Amr bin Wud, Pak. Dan Amr bin Wud itu ketika masuk berhasil lompat itu akan diserang oleh orang-orang Islam itu, dia mengatakan jangan main keroyokan. Saya di sini berhasil lompat cuman tidak banyak orang. Tapi kalau berani gentle, katanya kita adu perang tanding. Ya, perang tanding itu satu-satu. Akhirnya Nabi SAW pada saat itu mencari orang yang tepat gitu ya. Karena perang tanding itu Pak bukan asal pilih. Jadi bukan berarti orang itu gak maju pada saat itu takut. Karena sebenarnya para sahabat itu mencari itu mati syahid itu. Tapi ketika Amr bin Wud ini berhasil lolos kemudian nantang, ya, istilahnya nantangnya apa? Siapa di antara kalian yang mau perang tanding dengan saya? Ini kalau salah pilih orang, Pak, sekali sahabat mati, ini bisa menurunkan moralitasnya pasukan yang lain. Ya. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan siapa yang akan menghadapi Amr bin Wud, itu tidak ada yang jawab, Pak. Bukan berarti takut, tapi takut dia ini adalah bukan orang yang pantas, atau merasa wah ilmunya kalau sabuk hitam ini dia masih belum nyampe, karena Amr bin Wud itu sudah terkenal sekali pendekarnya dan sudah melalang buana dalam peperangan. Dipanggil Nabi oleh Nabi, siapa yang akan menghadapi Amr bin Wud ini? Belum ada yang jawab, Pak. Dan yang datang kepada Nabi itu Sayyidina Ali, ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi itu tahu, jangan kamu gitu. Jangan kamu. Ini bukan makomnya gitu. Oke. Akhirnya apa? Dipanggil lagi, gak ada yang nyaut lagi. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan Ali bin Abi Thalib itu menghadapi Amr bin Wud ini. Dan Amr bin Wud pada saat itu pakai kuda, Pak. Ya. Kemudian pada saat itu ya Sayyidina Ali malah matanya ini, beliau ini agak sakit gitu. Lalu diobati oleh Nabi, dengan izin Allah sembuh, ngadepin Amr bin Wud ini. Ketika berhadapan ditanya, "Man anta?" Siapa kamu katanya? Ali gitu ya. Ali siapa katanya Amr bin Wud? Ya Ali bin Abi Thalib gitu. Katanya dia, ya bukan levelnya kok ngadepin saya gitu ya. Saya kira Ali ini yang levelnya lebih tinggi gitu. Yang lain. Tapi hebatnya Sayyidina Ali gimana, Pak? Ketika tidak mau diajak perang tanding mengatakan begini. Saya tahu Amr bin Wud, katanya, kamu adalah orang yang paling hebat.
Dan kalau kamu dikasih 2 pilihan, kamu akan memilih yang paling berat. Nah gitu Pak. Ini mancing ya, mancing emosinya Amr bin Wud. Dalam artian apa? Menantang agar dia nggak mau menolak pertarungan itu. Apa pilihannya kata Amr bin Wud? Pilihannya satu, kamu masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaudara katanya. Oh itu perang masih dakwah Pak ya, luar biasa. Katanya Amr bin Wud, kalau yang ini saya tidak akan mau katanya. Karena saya jauh datang ikut perang ini untuk menghancurkan kamu wahai orang Islam. Terus pilihan yang kedua Pak, kalau pilihan yang kedua kalau kamu gak mau dengan yang pertama adalah hadapi saya, lawan saya, katanya. Ini luar biasa Pak. Akhirnya berminut turun dari kudanya karena gengsi, masa ngelawan anak kecil, anak yang masih muda pakai kuda, menang ya gak bangga gitu Pak. Dia turun dari kudanya, kudanya ditebas, mati. Gitu. Jadi hadap-hadapan berdua, dan itu katanya luar biasa duelnya tuh Pak. Dan akhirnya kalah juga dia, kalah dan mati. Dan Sayyidina Ali itu setelah menang nggak mau tuh ngambil pedangnya apanya, itu kan biasanya hukum alamnya begitu, hukum sunnatullahnya begitu ya. Kenapa katanya? Karena saya jijik katanya, karena pernah waktu perang itu terkena kemaluannya sehingga saya melihat gitu, tersingkap gitu. Itu Sayyidina Ali Pak, luar biasa. Jadi orangnya muda tetapi ilmunya tidak hanya ilmu agama yang luar biasa, tapi ilmu silatnya luar biasa. Ya, ini yang repot ini. Ilmu silat ya, tapi ini taruhannya mati Pak. Tapi mati syahid kalau orang Islam. Tapi kalau orang non Muslim ya mati syahid ya. Naudzubillahi min dzalik. Semoga sedikit ini bisa memberikan kita sebuah pembelajaran kehidupan, khususnya ketika kita menjadi seorang yang muslim beriman dan menjadi pemimpin dari orang-orang yang beriman. Insyaallah nanti kita lanjutkan bagaimana kisah selanjutnya, bagaimana umat Islam ini menang dengan cara-cara yang Allah saja yang berikan cara itu ya. Bukan karena cara mereka, bukan karena kekuatan umat Islam dan seterusnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.